Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam penuh semangat, dan salam bahagia untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, kebahagiaan, dan tentu saja, kesehatan yang terus membaik. Kami di sini, tim channel Lansia Sehat, selalu mendoakan yang terbaik untuk setiap sahabat yang telah setia mendengarkan, menonton, dan mengikuti informasi yang kami bagikan. Semoga segala informasi yang kami sajikan bisa menjadi bekal untuk hidup lebih berkualitas, lebih sehat, dan tentunya lebih bahagia di masa usia emas ini. Sahabat, boleh kami tanya sesuatu? Coba yuk, ketik di kolom komentar. Saat ini sahabat tinggal di kota atau desa mana? Lalu, usia sahabat berapa? Kami sangat senang mengetahui dari mana saja penonton kami berasal, dan bagaimana kondisi sahabat semua saat ini. Apakah sahabat dalam kondisi sehat, segar, dan semangat? Atau sedang merasa agak lelah? Atau mungkin tekanan darah naik turun akhir-akhir ini? Bagi yang saat ini sedang dalam kondisi sehat, kami ucapkan alhamdulillah dan syukur tak terhingga. Dan bagi sahabat yang sedang dalam masa pemulihan, yang mungkin tekanan darahnya sedang tinggi, atau merasa cepat lelah, jantung berdebar, atau kepala sering terasa berat dan pusing, kami doakan semoga segera pulih dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus semangat dan menjalani hari dengan senyum. Kami di sini hadir bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi juga sebagai teman ngobrol sahabat semua. Di masa pensiun, masa lanjut usia, seringkali kita membutuhkan teman yang bisa diajak berbagi cerita dan pengalaman. Dan kami percaya, lewat video ini, lewat suara dan narasi yang kami bacakan, kami bisa menjadi bagian kecil dari keseharian sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita bicara sebentar tentang sesuatu yang sangat penting, yang sering terjadi di kalangan lansia, tapi kadang dianggap biasa saja, padahal sangat berbahaya bila diabaikan. Apakah itu? Tekanan darah tinggi. Yap, betul sekali. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah kesehatan paling umum yang dialami oleh orang yang berusia di atas 60 tahun. Banyak dari kita mungkin menganggap tekanan darah tinggi sebagai sesuatu yang biasa, hanya karena sering terjadi. Namun, faktanya, hipertensi adalah silent killer, pembunuh diam-diam karena sering tidak menimbulkan gejala yang kentara, tapi dampaknya bisa sangat fatal. Bayangkan saja, tekanan darah tinggi yang tidak dikendalikan dengan baik bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, kerusakan ginjal, bahkan gangguan penglihatan. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, sahabat. Apalagi pada usia lanjut, ketika kondisi pembuluh darah sudah mulai menua dan jantung tidak sekuat dulu. Mungkin sahabat pernah mendengar cerita atau bahkan mengalaminya sendiri, tiba-tiba merasa pusing hebat, penglihatan kabur, atau jantung berdebar cepat saat bangun tidur. Lalu saat diperiksa, ternyata tekanan darah berada di angka 160/100 mmHg atau lebih. Itu sudah masuk kategori tinggi. Nah, sekarang mari kita renungkan bersama, mengapa tekanan darah bisa naik? Banyak faktor yang mempengaruhi, sahabat. Mulai dari pola makan tinggi garam, kurang gerak atau olahraga, stres berlebih, dan juga penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal seperti makanan asin, makanan tinggi lemak jenuh, dan kurangnya cairan tubuh. Apalagi kalau kita tidak rutin cek kesehatan, tekanan darah bisa naik tanpa kita sadari. Namun, sahabat tidak perlu cemas. Meski hipertensi sering menyerang lansia, bukan berarti kita tidak bisa mengendalikannya. Kuncinya adalah gaya hidup sehat, pola makan yang baik, dan rutin konsumsi makanan alami yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Salah satu bahan alami yang cukup mengejutkan manfaatnya, bahkan sudah dibahas oleh para dokter dan ahli gizi lansia di banyak negara, adalah bawang putih. Mungkin sahabat berpikir, masa sih bawang putih bisa menurunkan tekanan darah tinggi? Jawabannya adalah, iya, bisa. Dan ini bukan cuma mitos atau kepercayaan nenek moyang saja. Sudah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam bawang putih, seperti alicin, mampu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara bertahap. Tapi tentu saja, penggunaannya harus tepat. Tidak bisa asal makan mentah begitu saja atau dalam jumlah berlebihan. Harus ada panduan dan takaran, terutama untuk sahabat lansia yang memiliki riwayat lambung sensitif, asam lambung, atau masalah pencernaan lainnya. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas lebih mendalam. Bagaimana sebenarnya tekanan darah tinggi terjadi dalam tubuh? Apa saja risiko yang harus diwaspadai oleh sahabat lansia? Lalu, bagaimana kandungan bawang putih bekerja di dalam tubuh kita menurut para dokter? Bagaimana cara mengolah dan mengonsumsi bawang putih dengan aman,
terutama untuk usia 60 tahun ke atas? Dan yang tidak kalah menarik, kami akan hadirkan juga beberapa testimoni dari para lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih dan berhasil menstabilkan tekanan darah mereka, disertai dengan komentar dari ahli medis. Karena itu, pastikan sahabat menonton video ini hingga selesai, ya. Dan jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada saudara, teman pengajian, grup WhatsApp keluarga, atau siapa saja yang mungkin sedang berjuang dengan tekanan darah tinggi. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang sehat. Terakhir sebelum kita akhiri bab pertama ini, mari kami doakan sekali lagi untuk sahabat channel Lansia Sehat Tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada seluruh sahabat kami yang menonton video ini. Jaga tubuh mereka dari penyakit berbahaya. Sehatkanlah jantung dan pembuluh darah mereka. Lancarkan aliran darah mereka. Kuatkan semangat dan pikiran mereka. Dan jadikanlah masa tua mereka sebagai masa yang tenang, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di bab 2, di mana kita akan membahas secara lebih rinci tentang apa itu hipertensi dan bagaimana kondisi ini menyerang tubuh lansia secara perlahan namun pasti. Jangan lewatkan. Ya. Bab 2. Mengenal tekanan darah tinggi pada lansia. Fakta, risiko, dan tantangan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah pada bab sebelumnya kita membuka obrolan ringan seputar pentingnya menjaga tekanan darah dan bagaimana bawang putih mulai menarik perhatian dunia medis, maka kini saatnya kita menyelami lebih dalam mengenai masalah kesehatan yang sangat umum di kalangan lansia, yaitu tekanan darah tinggi atau dalam istilah medis disebut hipertensi. Mungkin banyak sahabat yang selama ini hanya tahu angka-angka saat mengukur tekanan darah, seperti 120/80 atau 140/90, namun belum benar-benar memahami apa arti dari angka tersebut dan mengapa naiknya tekanan darah bisa begitu berbahaya bagi usia 60 tahun ke atas. Mari kita uraikan pelan-pelan, dan semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sahabat semua. Apa itu tekanan darah? Sebelum kita bicara tentang tekanan darah tinggi, mari kita pahami dulu apa itu tekanan darah itu sendiri. Tekanan darah adalah kekuatan dorongan darah terhadap dinding arteri atau pembuluh darah saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Saat kita mengukur tekanan darah, biasanya hasilnya akan terlihat dalam dua angka. Misalnya 120/80 mmHg. Angka pertama, 120, disebut tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa darah. Sedangkan angka kedua, 80, disebut tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung sedang beristirahat di antara dua detakan. Tekanan darah dikatakan normal jika berada di sekitar 120/80 mmHg. Jika tekanan darah naik hingga melebihi 130/80 mmHg secara konsisten, maka seseorang sudah masuk dalam kategori hipertensi. Mengapa lansia rentan terkena hipertensi? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan paling nyata terjadi pada sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pada usia lansia, dinding pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku, lebih sempit, dan kurang elastis. Hal ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Akibatnya, tekanan darah pun meningkat secara alami. Selain itu, penurunan fungsi ginjal, penumpukan plak kolesterol, serta penurunan sensitivitas tubuh terhadap hormon pengatur tekanan darah turut menyumbang tingginya angka hipertensi pada usia lanjut. Bahkan, menurut data dari WHO, lebih dari 60% orang di atas usia 60 tahun mengalami tekanan darah tinggi, baik yang sudah terdiagnosis maupun yang belum menyadarinya. Faktor-faktor tambahan yang memperburuk risiko ini antara lain pola makan tinggi garam dan lemak jenuh, kurangnya aktivitas fisik, stres kronis atau tekanan mental, kurang tidur, kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol, riwayat keluarga dengan hipertensi, gejala yang sering diabaikan. Yang membuat hipertensi semakin berbahaya adalah sifatnya yang sering tidak menimbulkan gejala. Banyak orang yang tetap merasa sehat padahal tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Namun, dalam beberapa kasus, sahabat mungkin pernah atau sedang mengalami tanda-tanda berikut. Sakit kepala terutama di bagian belakang kepala, rasa berat atau tegang di leher dan pundak, detak jantung cepat atau tidak beraturan, pusing dan berkunang-kunang, mudah lelah dan mengantuk meski sudah cukup istirahat, sering buang air kecil terutama di malam hari, penglihatan kabur, mimisan tanpa sebab yang jelas. Sayangnya, banyak dari gejala ini dianggap sebagai hal biasa karena berkaitan dengan usia.
Akibatnya, kondisi hipertensi terus berlangsung dalam diam, hingga pada suatu titik menyebabkan komplikasi serius. Dampak hipertensi jika tidak ditangani. Mari kita bahas beberapa dampak serius yang bisa terjadi jika tekanan darah tinggi tidak dikendalikan. 1. Stroke. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah di otak. Jika terjadi pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik, atau penyumbatan, stroke iskemik, maka dapat menyebabkan kelumpuhan, bicara cadel, kehilangan memori, bahkan kematian. 2. Serangan jantung. Tekanan darah tinggi memaksa jantung bekerja lebih keras, menyebabkan penebalan otot jantung yang abnormal. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan jantung gagal memompa darah dengan efisien. 3. Gagal ginjal. Ginjal adalah organ yang sangat sensitif terhadap tekanan darah. Hipertensi kronis dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga fungsinya menurun, dan pasien harus menjalani cuci darah. 4. Gangguan penglihatan. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah di retina mata, menyebabkan gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan. 5. Demensia. Sirkulasi darah ke otak yang terganggu karena hipertensi juga bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif dan memicu demensia atau kepikunan. 6. Masalah psikologis. Hidup dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan kecemasan berlebih, ketakutan akan komplikasi, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tantangan lansia dalam mengelola hipertensi. Meskipun pengobatan modern tersedia, banyak lansia menghadapi tantangan berikut. Takut minum obat jangka panjang karena efek samping. Keterbatasan ekonomi untuk beli obat secara rutin. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontrol tekanan darah. Sulitnya mengubah pola makan yang sudah terbentuk sejak muda. Minimnya dukungan keluarga dalam menjaga gaya hidup sehat. Itulah sebabnya, solusi alami yang bisa menjadi pelengkap pengobatan medis sangat dibutuhkan. Bahan alami seperti bawang putih mulai mendapat perhatian lebih, karena selain mudah diakses, juga minim efek samping dan telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Namun, tentu kita harus berhati-hati. Tidak semua bahan alami bisa langsung dikonsumsi begitu saja, apalagi untuk sahabat lansia yang sudah memiliki komplikasi kesehatan lain seperti diabetes, gangguan lambung, atau gagal ginjal. Perlu pemahaman yang benar mengenai dosis, bentuk olahan, dan waktu konsumsi. Disinilah kita akan mulai masuk ke pembahasan menarik pada bab selanjutnya, yaitu mengenal lebih jauh kandungan apa saja yang terdapat dalam bawang putih, dan bagaimana senyawa-senyawa tersebut bekerja di dalam tubuh untuk menurunkan tekanan darah, memperlebar pembuluh darah, dan mengurangi tekanan kerja jantung. Namun sebelum melangkah ke sana, mari kita simpulkan sejenak poin penting dari bab ini. Hipertensi adalah kondisi umum namun berbahaya, terutama bagi lansia. Tekanan darah tinggi sering tidak disadari karena gejalanya ringan atau samar. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, dan kebutaan. Perubahan gaya hidup dan pola makan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan tekanan darah. Bahan alami seperti bawang putih bisa menjadi bagian dari solusi jika digunakan dengan benar dan sesuai petunjuk medis. Dari semua paparan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Bawang putih bukan sekadar bumbu dapur, tapi adalah sumber kekuatan alami untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, khususnya bagi sahabat yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Alicin dan senyawa sulfur lainnya dalam bawang putih bekerja nyata dalam memperlebar pembuluh darah, menurunkan tekanan, dan mengurangi beban kerja jantung. Bawang putih juga memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan diuretik ringan, yang sangat mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penelitian ilmiah dan rekomendasi dokter membenarkan manfaat bawang putih untuk hipertensi, terutama jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Namun, penting untuk memahami cara konsumsi yang tepat, karena salah mengolah justru bisa menurunkan khasiat atau menimbulkan keluhan lambung. Bab 4. Cara kerja bawang putih dalam menurunkan tekanan darah dan cara aman konsumsinya untuk lansia. Setelah kita memahami bahwa bawang putih mengandung berbagai senyawa aktif seperti alicin, dialil disulfide, dan S-alilcisteine yang memiliki efek menurunkan tekanan darah, kini tibalah saatnya kita menyelami bagaimana bawang putih bekerja secara nyata di dalam tubuh, dan yang lebih penting, bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif, khususnya bagi sahabat lansia. Karena meskipun bawang putih adalah bahan alami yang menyehatkan, tidak berarti semua orang bisa mengonsumsinya sembarangan, terutama pada usia lanjut yang mungkin telah memiliki kondisi khusus seperti lambung sensitif, gangguan pencernaan, atau konsumsi obat rutin dari dokter. Bab ini akan memandu sahabat channel Lansia Sehat untuk
Memahami bagaimana cara kerja bawang putih menurunkan tekanan darah. Mengetahui waktu terbaik mengonsumsinya. Mengetahui cara penyajian yang aman dan tidak mengurangi khasiatnya. Menentukan takaran konsumsi harian yang disarankan. Mengetahui siapa saja yang perlu berhati-hati. 1. Cara kerja bawang putih dalam menurunkan tekanan darah. Sahabat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, senyawa alicin yang terbentuk dari bawang putih memiliki efek vasodilator. Artinya, ia membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, tekanan di dalamnya menjadi lebih rendah. Jantung pun tidak perlu memompa terlalu keras. Ini membuat tekanan darah menurun secara alami. Namun, efek ini tidak terjadi secara instan. Konsumsi 1 siung bawang putih hari ini tidak berarti tekanan darah akan langsung turun hari itu juga. Bawang putih bekerja secara bertahap dan perlahan, terutama jika dikonsumsi secara rutin dan disertai gaya hidup sehat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara konsisten selama 8-12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 8-10 mmHg dan diastolik sebesar 5-8 mmHg, tergantung kondisi tubuh dan gaya hidup. Selain itu, bawang putih mengurangi pembentukan angiotensin II, hormon yang menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan produksi oksida nitrat, NO, zat yang membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, menurunkan kadar kolesterol, yang memperlancar aliran darah, mengurangi stres oksidatif, yang sering menjadi penyebab inflamasi pada pembuluh darah. 2. Bentuk olahan bawang putih yang aman untuk lansia. Ada berbagai cara mengonsumsi bawang putih, tetapi tidak semua cara cocok untuk sahabat lansia. Kita perlu mempertimbangkan kenyamanan sistem pencernaan, efektivitas kandungan, dan tentu saja, selera. Berikut ini beberapa bentuk konsumsi bawang putih yang bisa dipertimbangkan. A. Mentah, dikunyah atau dihaluskan. Inilah cara paling murni dan kuat. Mengonsumsi bawang putih dalam bentuk mentah, segar, memberikan kandungan alicin tertinggi. Cara konsumsi. Ambil 1 siung kecil bawang putih. Kupas dan diamkan selama 10 menit setelah ditumbuk untuk mengaktifkan alicin. Bisa dikunyah langsung atau ditelan dengan air hangat. Kelebihan. Kandungan alicin maksimal. Efek cepat terlihat bila rutin dikonsumsi. Kekurangan. Rasa dan aroma sangat kuat. Bisa menyebabkan iritasi lambung, mual, atau rasa panas di perut, terutama bagi lansia yang punya riwayat MAC atau GERD. Tips dokter, jika lambung sahabat sensitif, jangan konsumsi mentah. Gunakan cara yang lebih lembut. B. Direbus atau dimasak ringan. Memasak bawang putih akan menurunkan kadar alicin, tetapi tetap menyisakan senyawa sulfur lainnya yang tetap bermanfaat. Cara konsumsi. Bisa direbus dengan air selama 5-10 menit, atau ditumis sebentar dan dicampur dalam sayur atau sop. Kelebihan. Lebih ramah di lambung. Masih menyimpan senyawa bermanfaat seperti DAS dan SAC. Kekurangan. Alicin akan rusak bila dimasak terlalu lama atau pada suhu tinggi. C. Direndam dalam madu. Metode ini sangat cocok untuk lansia. Madu membantu menetralkan rasa tajam bawang putih dan sekaligus menenangkan lambung. Cara konsumsi. Kupas 5-7 siung bawang putih, geprek ringan. Masukkan ke dalam toples kecil dan rendam dengan madu murni. Simpan selama 3-5 hari dalam suhu ruang. Konsumsi 1 sendok teh campuran madu dan bawang putih tiap pagi. Kelebihan. Ramah lambung, tidak terlalu pedas, mudah dikonsumsi dan tidak berbau menyengat. Kekurangan. Kandungan alicin tetap menurun meski tidak hilang sepenuhnya. D. Dalam bentuk suplemen, ekstrak bawang putih tua. Suplemen bawang putih banyak dijual di apotek atau toko herbal dalam bentuk kapsul. Kelebihan. Sudah ditakar dosisnya. Tidak bau dan tidak menyebabkan iritasi lambung. Kekurangan. Harga lebih mahal. Harus diperiksa izin BPOM dan kandungan bahan tambahan. Catatan penting. Konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memutuskan konsumsi suplemen, terutama bila sahabat sudah rutin mengonsumsi obat medis. 3. Waktu terbaik untuk mengonsumsi bawang putih. Menurut para ahli gizi dan dokter herbal, waktu terbaik mengonsumsi bawang putih adalah pagi hari, saat perut kosong. Mengapa? Perut kosong akan membantu alicin diserap dengan lebih efektif. Efek detoksifikasi tubuh lebih optimal. Meningkatkan sirkulasi darah sepanjang hari. Namun bagi sahabat lansia yang memiliki masalah lambung, sebaiknya
Konsumsi setelah makan ringan atau setelah minum air hangat. Atau pilih bentuk olahan seperti yang direndam madu. 4 dosis aman untuk lansia. Berikut rekomendasi umum dari ahli nutrisi. Bawang putih segar, 1-2 siung kecil per hari. Ekstrak bawang putih tua, 300-600 mg per hari, dalam bentuk kapsul. Bawang putih rebus atau olahan makanan, 3-5 siung per minggu. Jangan terlalu banyak, karena dosis tinggi justru bisa menyebabkan efek samping, seperti gangguan pencernaan, bau badan dan mulut, penurunan tekanan darah terlalu drastis, pengenceran darah berlebih. Hati-hati bila sedang konsumsi aspirin atau warfarin. 5. Siapa saja yang perlu berhati-hati? Meski bawang putih sangat bermanfaat, ada beberapa kondisi lansia yang perlu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya secara rutin. Punya riwayat MA kronis atau GERD, sedang menjalani pengobatan pengencer darah, memiliki riwayat alergi terhadap bahan sulfur, sedang menjalani terapi tekanan darah dari dokter, sedang menjelang operasi atau baru operasi. 6. Kombinasi bawang putih dengan pola hidup sehat. Sahabat lansia sehat, penting untuk diingat bahwa bawang putih bukanlah obat ajaib tunggal. Ia akan bekerja jauh lebih efektif bila sahabat juga menjaga pola hidup sehat, seperti mengurangi konsumsi garam dan gula, aktif bergerak, seperti jalan kaki pagi selama 30 menit, istirahat cukup dan tidak begadang, rutin cek tekanan darah, minimal seminggu sekali, mengelola stres dengan zikir, sholat tepat waktu, atau ngobrol santai dengan keluarga. Jika semua ini dilakukan bersamaan, maka efek bawang putih akan terasa lebih nyata dan aman untuk jangka panjang. Kesimpulan bab 4. Mari kita rangkum hal penting dari bab ini. Bawang putih bekerja secara ilmiah dengan melebarkan pembuluh darah, menurunkan hormon pemicu tekanan darah, dan meningkatkan oksida nitrat. Beragam bentuk olahan bisa dipilih, mulai dari mentah, rebus, madu, hingga suplemen. Sesuaikan dengan kondisi tubuh dan kenyamanan lambung. Konsumsi pagi hari saat perut kosong memberikan efek maksimal. Namun lansia dengan lambung sensitif bisa memilih waktu dan cara lain. Takaran penting. Jangan berlebihan. 1-2 siung sehari sudah cukup. Perlu hati-hati jika sedang mengonsumsi obat medis tertentu atau punya riwayat penyakit lambung dan darah. Gabungkan dengan gaya hidup sehat agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab terakhir nanti, kita akan berbagi kisah inspiratif dari beberapa lansia yang telah rutin mengonsumsi bawang putih dan berhasil mengendalikan tekanan darah mereka. Kami juga akan menghadirkan tanggapan dokter atas kebiasaan tersebut sebagai bahan pertimbangan sahabat semua. Sampai jumpa di bab 5 yang penuh inspirasi dan harapan. Bab 5. Testimoni lansia yang telah rutin konsumsi bawang putih dan merasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak penonton setia. Kisah nyata dari mereka yang telah merasakan langsung manfaat bawang putih untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan hasil pengalaman hidup, perjuangan mengelola kesehatan di usia senja, dan keyakinan terhadap kekuatan bahan alami yang selama ini mungkin terlupakan. Di samping itu, kami juga akan menyampaikan pandangan dari dokter dan ahli gizi lansia yang menanggapi fenomena meningkatnya minat masyarakat terutama lansia dalam menggunakan bawang putih sebagai bagian dari pengobatan alami tekanan darah tinggi. Mari kita mulai dengan testimoni inspiratif dari para sahabat lansia. 1. Ibu Siti Rohayah, 67 tahun, Purwokerto, Jawa Tengah. Saya sudah lama hidup berdampingan dengan darah tinggi. Sejak usia 60, tekanan darah saya naik turun terus. Kadang 150, kadang 160. Pusing seperti dililit tali, jalan goyang, dan kalau stres sedikit saja langsung kumat. Tapi sejak saya mulai konsumsi bawang putih setiap pagi, alhamdulillah, saya merasa tubuh lebih ringan, kepala tidak mudah pening, dan tidur saya lebih nyenyak. Ibu Rohayah. Cerita Ibu Siti dimulai ketika beliau mengikuti kelas kesehatan lansia di puskesmas daerahnya. Di sana, seorang bidan menyarankan untuk mencoba konsumsi bawang putih bukan sebagai pengganti obat, melainkan sebagai pelengkap pengobatan. Ibu Siti mencoba cara sederhana, menggeprek 1 siung bawang putih, diamkan 10 menit, lalu telan dengan air hangat setiap pagi sebelum sarapan. Awalnya terasa aneh dan agak pahit, tapi setelah 2 minggu, beliau merasakan perubahan, tidak mudah lelah, tekanan darahnya stabil di kisaran 130/80, dan tidak ada kambuh mendadak seperti sebelumnya. Beliau bahkan bisa berjalan pagi 1-2 km tanpa cepat kelelahan.
2. Bapak Suwandi, 72 tahun, Surabaya. Saya orangnya dulu keras kepala. Dikasih tahu dokter suruh minum obat, kadang saya abaikan. Tapi setelah 2 kali masuk UGD karena tekanan darah 190, saya mulai berubah. Salah satu yang saya tekuni sampai sekarang adalah makan bawang putih rebus setiap malam sebelum tidur. Bapak Suwandi. Setelah kejadian serius tahun lalu, Bapak Suwandi mulai menjalani hidup lebih disiplin. Ia mengikuti saran cucunya yang seorang mahasiswa keperawatan, merebus 2 siung bawang putih dan meminumnya bersama air rebusannya. Selama 3 bulan berturut-turut, ia juga mengurangi garam, makan sayur rutin, dan tidak begadang. Kini, tekanan darahnya konsisten di angka 125/130/80. Menurut dokter yang memantau kondisinya, keberhasilan itu berasal dari kombinasi pengobatan medis dan pengaturan pola makan dengan asupan herbal alami seperti bawang putih. 3. Ibu Nurjanah, 65 tahun, Aceh Besar. Saya punya MAG, jadi tidak berani makan bawang putih mentah. Tapi saya rendam dalam madu. Ternyata enak juga. Rasanya manis-manis hangat, dan lambung saya tidak sakit. Ibu Nurjanah. Kisah Ibu Nurjanah adalah contoh bahwa setiap lansia punya kondisi unik. Meski banyak yang menyarankan konsumsi mentah, beliau memilih metode yang lebih aman. Bawang putih direndam madu selama seminggu, kemudian dikonsumsi 1 sendok teh setiap pagi. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya yang biasanya 145/150, turun ke angka 125/130. Selain itu, beliau merasa lebih tenang, tidak mudah cemas, dan tidur lebih berkualitas. Bahkan, dokter di puskesmas memberi apresiasi atas usahanya menjaga kesehatan tanpa mengandalkan obat semata. 4. Bapak Darto, 69 tahun, Bandung. Saya dulu peminum kopi manis, suka gorengan, dan makan malam larut. Tapi semuanya berubah ketika saya jatuh di kamar mandi karena tekanan darah saya 180/100. Sejak itu, saya berubah total. Dan yang paling saya syukuri, saya kenal bawang putih. Bapak Darto. Kini, Bapak Darto rutin mengonsumsi kapsul ekstrak bawang putih yang direkomendasikan oleh dokter di klinik swasta tempat ia berobat. Karena ia kesulitan mengunyah bawang mentah dan tidak tahan aromanya, dokter menyarankan ekstrak yang sudah distandarkan dan aman untuk ginjal. Setelah 6 bulan konsumsi rutin, tekanan darahnya turun ke angka 128/85. Ia juga mengurangi berat badan 6 kg, mulai olahraga ringan, dan menurut keluarganya, Bapak Darto jadi lebih semangat dan ceria dibanding sebelumnya. Pandangan dokter, mengapa bawang putih disarankan? Untuk memperkaya perspektif, kami mewawancarai Dr. Arifin Malik, SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah 15 tahun menangani pasien lansia di Rumah Sakit Umum Daerah di Yogyakarta. Menurut beliau, bawang putih memang bukan obat ajaib yang langsung menyembuhkan hipertensi. Tapi sebagai pelengkap gaya hidup sehat, ia sangat layak dipertimbangkan. Kandungan alicin dan sulfur alaminya terbukti membantu relaksasi pembuluh darah dan mengurangi tekanan kerja jantung. Saya bahkan sering menyarankan pasien lansia yang sudah stabil untuk mulai memasukkan bawang putih dalam pola makan mereka, Dr. Arifin Malik. Kami juga mendapatkan komentar dari Ibu Ernawati, MGZ, seorang ahli gizi lansia. Yang penting adalah konsistensi dan pemahaman. Bawang putih itu luar biasa, tapi tetap harus dikonsumsi sesuai takaran. Tidak semua orang cocok, terutama yang punya lambung sensitif. Tapi bila dikombinasikan dengan konsumsi sayur, rendah garam, dan cukup minum air putih, maka manfaatnya luar biasa. Ernawati, MGZ. Catatan penting dari kisah para lansia. Dari keempat kisah nyata di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bawang putih memberikan hasil bila dikonsumsi secara konsisten, bukan hanya sesekali. Setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda, maka metode konsumsi pun harus disesuaikan dengan kenyamanan lambung dan kebiasaan makan. Kombinasi antara konsumsi bawang putih, gaya hidup sehat, dan pengawasan medis akan memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan satu metode saja. Lansia yang berani berubah dan disiplin menjaga pola makan memiliki peluang besar untuk menikmati masa tua dengan lebih sehat dan tenang. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, dari bab ini kita dapat melihat bahwa bawang putih bukan sekadar bumbu, tetapi harapan. Ia adalah perwakilan dari filosofi hidup sehat, sederhana, alami, tapi penuh manfaat jika dijalani dengan disiplin dan pemahaman. Testimoni para lansia membuktikan bahwa tekanan darah tinggi bukan akhir dari segalanya. Masih ada jalan untuk pulih, untuk lebih baik,
untuk hidup dengan lebih nyaman dan bahagia selama kita mau mencoba, belajar, dan menjaga tubuh dengan cara yang tepat. Dan yang lebih penting, kita tidak sendirian. Masih banyak lansia lain yang juga sedang berjuang. Dengan berbagi kisah seperti ini, semoga kita saling menguatkan dan saling memberi inspirasi. Sahabat channel Lansia Sehat, tanpa terasa kita telah menyelesaikan rangkaian lengkap pembahasan tentang bawang putih dan manfaat luar biasanya dalam membantu menurunkan tekanan darah tinggi, terutama bagi sahabat-sahabat kita yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kita telah mulai dari menyapa satu sama lain, menanyakan kabar dengan tulus, dan menyampaikan doa agar semua dalam keadaan sehat dan damai. Kemudian, kita menelusuri betapa seriusnya masalah hipertensi yang mengintai para lansia, bagaimana tekanan darah tinggi sering muncul diam-diam, namun menyimpan ancaman nyata bagi otak, jantung, ginjal, dan kualitas hidup. Lalu kita buka tabir rahasia dari si sederhana bernama bawang putih. Kita pelajari bersama bahwa di dalamnya tersimpan senyawa-senyawa hebat seperti alicin, dialil disulfide, dan S-alil cisteine, yang secara medis telah terbukti membantu tubuh menurunkan tekanan darah secara alami. Kita juga belajar cara aman mengonsumsinya, kapan waktu terbaik, dan siapa saja yang perlu hati-hati. Dan yang paling menyentuh, sahabat telah mendengarkan kisah-kisah nyata para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka yang dengan kesadaran penuh berjuang menata pola makan, menambahkan bawang putih dalam rutinitas hariannya, dan akhirnya bisa hidup dengan tekanan darah yang lebih stabil, jantung yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih damai. Maka kini, saatnya sahabat channel Lansia Sehat mengambil langkah nyata. Tidak perlu langsung besar. Cukup mulai dari satu siung bawang putih. Cukup mulai dari keinginan untuk hidup lebih sehat. Cukup mulai dari ketulusan hati untuk menjaga diri sendiri agar tetap bugar, agar bisa terus mendampingi cucu-cucu tercinta, agar bisa tetap berjalan ke masjid atau gereja, agar bisa tetap hadir dalam kebersamaan keluarga. Kami tahu, setiap perubahan butuh waktu. Kadang rasanya malas, kadang lupa, kadang badan terasa berat. Tapi percayalah sahabat, setiap tetes usaha itu tidak akan sia-sia. Satu langkah kecil hari ini adalah tabungan kesehatan untuk minggu depan, bulan depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Sahabat, sebelum video ini berakhir, izinkan kami mengulang satu doa yang tadi sempat kami panjatkan, dan semoga sampai kepada langit dan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kekuatan dan kesehatan bagi sahabat-sahabat kami yang lanjut usia. Lapangkan pembuluh darah mereka, ringankan denyut jantung mereka, dan jauhkan mereka dari bahaya hipertensi. Jadikan masa tua mereka masa yang diberkahi, sehat lahir batin, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat, jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke grup WhatsApp keluarga, ke grup pengajian, grup posyandu lansia, atau kepada tetangga yang juga sedang berjuang menurunkan tekanan darahnya. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa sembuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari channel Lansia Sehat, dengan tema-tema menarik lainnya seputar hidup sehat di usia senja, dengan bahan-bahan alami yang mudah didapat di sekitar kita, dan tentunya dengan harapan besar untuk hidup lebih panjang, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu dari kami di channel Lansia Sehat.